Oke, sekarang kita download SQL Developer dari Google Search. Kita cari download SQL Developer. Apabila sudah dapat linknya, kita double klik pada link tersebut. Kemudian jangan lupa pilih yang untuk Windows dan Windows 64. Oke, kita accept dan klik download. Tunggu sampai downloadnya selesai. File downloadnya kita ekstrak. Lalu kita jalankan SQL Developer-nya. Lalu kita klik tanda tambah untuk new atau add new connection. Kita connect, kita add dulu connectionnya. Name-nya kita bebas beri nama Oracle 19C atau apa bebas namanya. Default type-nya tetap oke Oracle. Terus authentication-nya kita pakai default. Username-nya kita pakai sys atau sistem. Pada saat kita install Oracle kita kan diminta untuk masukkan password sys dan sistemnya. Nah itu. Tapi jangan lupa role-nya dengan sysdba. Lalu connection type kita pakai basic. Setelah itu hostname-nya boleh localhost, boleh juga dengan IP laptop kita atau IP PC kita kalau portnya masih default 1521 dan SID-nya kita pakai ORCL. Atau tergantung pada saat kita install Oracle-nya untuk mengetahui Oracle SID atau instant name-nya kita cek dari SQL Plus. Kita select hostname, instant name, startup time, dan status dari $V instant di sini untuk mengetahui. Kalau kita lihat di sini instant name-nya ORCL, hostname-nya tergantung PC atau laptop kita masing-masing, statusnya open dan di startup 10 Mei 2020 ya. Oke, kalau SID sudah sama ORCL. Untuk hostname bisa juga dengan IP ya, IP address laptop atau PC kita. Kita IP config saja, kita cek IP address kita berapa. Nah, kalau pakai IP address bisa atau mau pakai localhost juga untuk di laptop atau PC sendiri bisa. Lalu kita tes, kalau udah sukses kita connect ke database server. Kita masukkan password sys kita.
Oke. Lalu kita browse ke table-table owner by sys, karena kita login dengan sys, maka ini adalah table-table owner on-nya by sys. Lalu kita ke other user untuk melihat sampel user yang ada di Oracle, bawaan Oracle. Jadi waktu kita install database server, kita pilih untuk install sampel database ya. Nah, table database itu ada di sini skemanya HR. Nah, ini table-table yang bisa kita untuk sekedar uji coba atau kita lihat-lihat table-tablenya atau indeksnya atau datanya seperti apa. Jadi untuk kita semacam testing lah untuk lebih familiar lagi dengan objek-objek yang ada di Oracle database. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat kolom, bisa lihat datanya, bisa lihat constraint-nya. Kita mau lihat bentuk modelnya juga. Model itu adalah atau ER diagram ya, atau jadi kalau kita mau lihat entity-nya atau relation-nya, bagaimana di tutorial pertama saya bahas tentang relation. Nah, ini tanda panah itu adalah relation antar table-nya. Jadi antara primary key sama foreign key itu dengan di kolom atau field apa di sini bisa dilihat dari model atau kalau biasanya dipanggil ER diagram gitu ya, entity relationship diagram. Kita bisa lihat juga statistiknya di sini, udah ada jumlah row-nya berapa, trigger. Kalau SQL developer memang sudah cukup lengkap ya, hampir sama dengan TOAD tapi lebih lengkap lagi fiturnya. Cuma dia berbayar kalau SQL developer versi open source-nya atau gratisnya. Kita bisa juga generate DDL. Dari sini DDL itu adalah data definition language. Data definition language adalah struktur dari objek yang ada di database. DDL-nya itu apa aja? DDL itu untuk create, drop objek yang ada di database, untuk mengubah, alter, misalnya menambahkan kolom, mengurangi kolom, atau kita grant access, grant select, grant delete, grant ke user lainnya, itu dinamakan DDL ya. Ada lagi DML adalah data manipulation language. Itu adalah select, insert, update, delete. Jadi untuk yang tidak merubah struktur dipanggil DML, sedangkan untuk merubah yang ada perubahan di struktur dipanggil DDL. Nanti kita bahas di topik tutorial database yang versi selanjutnya atau tingkat intermediate. Kita juga bisa secara GUI atau graphical user interface dari SQL developer, kita juga bisa mengedit table atau objek yang ada di database. Dengan klik kanan kita bisa add kolom, remove kolom, atau add datanya. Atau bisa juga kita ingin misalnya melihat constraint, melihat kolom, statistik, dan kita mau melihat quick DDL yang seperti saya bilang tadi, struktur tabelnya atau metadatanya bisa aja. Nah, kita kalau dengan SQL worksheet kita bisa melihat secara manual gitu. Jadi instead of kita klik kanan lihat data, nah kita semi otomatis, semi manual gitu. Jadi kita ketik komen-komen SQL. Memang sebaiknya kita melakukan seperti ini gitu, ketik komen, karena lebih fleksibel. Kita akan bisa ngelihat table apa yang kita akan
mau lihat kolomnya kolom apa aja dan lebih apa disarankan gitu best practice seperti ini gitu ya. Kecuali memang kalau memang kita hanya sekedar mau select saja atau read only, boleh kita klik kanan dengan menggunakan graphical user interface. Akan tetapi cukup berbahaya kalau kita login dengan sebagai sys atau sistem, karena kita user yang powerful, apabila terjadi kesalahan kita klik kanan, maka datanya akan teralter atau diganti atau mungkin juga terhapus kalau kita memang tidak hati-hati ya. Maka sebaiknya kita menggunakan komen manual saja seperti ini. Selain kita ingin belajar juga SQL comment. Mungkin itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.